Terima kasih. Yang kita hormati, kita cintai Bupati Merangin serta Bapak Pindah dan pejabat Pemprov juga pejabat Pemkab Merangin yang hadir di sini. Hadir juga anggota DPR RI Kalian Turi atau tim penggerak PKK, Mata Satan, para pengunjung Danau Suci dan juga owner serta pengelola Danau Suci yang saya banggakan. Saya akan langsung menjawab kenapa saya datang ke sini dengan waktu yang tiba-tiba. Saya datang tiba-tiba tentu karena saya tidak ingin ada persiapan yang dibuat-buat. Saya ingin datang ke sini dengan suasana apa adanya. Ternyata membanggakan saya, membanggakan kita semua. Tanpa suasana yang dibuat-buat, danau ini memang menjadi salah satu destinasi kombinasi dari keindahan alam dan sentuhan manusia. Berikutnya yang membuat saya tertarik adalah karena ini berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional, bahwa ternyata masyarakat di desa juga bisa berdaya menciptakan potensi-potensi yang ada menjadi sebuah sarana yang produktif, mengoles sana sini kiri kanan depan belakang menjadi wilayah yang menjadi destinasi wisata. Nah ini baru berikutnya itu saran saya yang pertama untuk dapat mempertahankan rekrutmen tenaga itu tetap anak-anak sekitar. Jadi sementara pemuda-pemudi sekitar, juga pelaku usaha-usaha kulinernya juga warga-warga sekitar saja. Kita harus berani dan bangga dengan yang kita miliki. Misal sajian menunya nggak usah yang ke barat-baratan, apa yang ada di kita saja. Misal di sini jagoannya pindang, misalnya pindang saja. Atau makanan apa di sini? Tempoyak berengkes, ya tempoyak berengkes saja. Dan di tempat ini harus terjaga image-nya, utamanya dari tindakan-tindakan yang harus sangat dihindari, yakni masalah susila. Kesusilaan itu penting, maka tidak ada pembiaran terhadap tindakan-tindakan yang sifatnya pornografi dan porno aksi. Nah, alhamdulillah saya nggak mendengar itu. Syukur tempat ini bisa menjadi wahana juga untuk olahraga alam. Olahraga alam, misalnya jogging atau olahraga apa saja yang tidak membutuhkan peralatan, silakan dilaksanakan, dibuat event-event olahraga, tapi yang tetap menjaga physical distancing dan protokol kesehatan. Saran-saran berikutnya yakni tentang inovasi, bahwa banyak sekali tempat wisata itu yang hanya sesaat, temporary. Maka ini salah satu cara untuk mengatasinya
ada upaya dari pengelola untuk orang tidak datang sekali. Untuk tidak datang sekali itu ada caranya. Caranya harus inovatif. Meskipun bertahap. Misalnya setiap kehadiran seseorang ke destinasi ini harus ada peningkatan. Harus ada peningkatan, tidak harus merombak yang lama, tapi harus ada peningkatan baik layanan, apa yang bersifat visual, juga pelayanan-pelayanan lainnya, dan tetap berusaha menjadi tempat yang edukatif. Disinilah anak-anak bukan hanya sekedar membuang waktu, tapi harus mendapatkan sesuatu. Misal tadi Bu Perca menawarkan untuk pojok baca, misalnya sebagai duta literasi, Bu Perca menawarkan pojok baca. Saya respon. Tadi ada keluhan masalah sinyal. Sinyal pada tanggal 8 Oktober ini kita akan launching Sumatera Selatan bebas transport, yang akan mengikut sertakan seluruh siswa-siswa SMK kita untuk membuat repeater booster sinyal di tempat-tempat yang blind spot, termasuk di tempat ini. Tapi namanya Sumsel ini luas, maka pengelolanya harus agresif, harus aktif mengejar ini ke dinas pendidikan agar ikut dalam program yang tanggal 28 ini. Meskipun itu bertahap, tapi yang di sini harus ikut, sehingga orang tidak kehilangan informasi meskipun datang ke sini. Masalah permohonan jalan tadi secara bertahap pasti saya layani tahun ini. Mudah-mudahan kalau hanya untuk perkerasan, nanti melalui bupati ajukan surat, nanti akan saya berikan bantuan untuk jalan ini sehingga bisa dituju dengan tidak harus kesulitan, minimal itu. Jadi dengan perkerasan. Itu saja untuk pengelolaan tujuh, dan kepada Kades, kepada Babin Kamtipmas, Babinsa, juga Hansip, jagalah citranya melalui cara mengamankan. Tidak satu pun pengunjung itu mengeluh karena gangguan keamanan, dari mulai hal terkecil sampai hal-hal yang sifatnya pelanggaran berat misalnya. Ini harus dijaga. Mending kita menjaga secara preventif sebelum terjadi daripada itu sudah terjadi. Karena tempat-tempat kunjungan begini, mau rumah makan, restoran, tempat wisata, jika citranya buruk, maka untuk mengembalikan citra itu tidak gampang. Lebih baik kita menjaga. Syukur nanti ada pojok untuk edukasi religi misalnya, bisa juga berkembang. Dan ini mudah-mudahan terakhir ini ya, untuk memantik desa-desa lainnya agar mengoptimalkan segala potensi yang ada. Apapun itu, tidak harus wisata, apapun itu, semua bisa digerakkan menjadi kekuatan ekonomi. Saya bersyukur berturut-turut dan bertubi-tubi sebagai gubernur saya mendapatkan penghargaan tentang peningkatan UMKM ini. Karena UMKM nggak cukup modal, nggak cukup keterampilan, tapi butuh pemasaran. Tapi saya sebenarnya di balik itu punya kebanggaan tersendiri kepada masyarakat dan pelaku UMKM di Sumsel ini. Karena etos kerja yang baik, karena pelayanan yang baik, kita masih bisa bertahan. Nyatanya kita termasuk provinsi yang masih paling bertahan dalam pertumbuhan ekonomi. Itu jadi Pulau Sumatera ini. Kalau di Pulau Sumatera ini, Sumatera Selatan ini termasuk yang tertinggi untuk bertahannya ekonomi meskipun di masa pandemi. Sebagai penutup, saya minta protokol kesehatan sebelum diterapkannya vaksin COVID-19 ini, saya minta jangan basa-basi menerapkan protokol kesehatan itu. Jangan asal ada hand sanitizer, jangan asal ada tisu, jangan asal ada keran air, wastafel, bukan itu.
bukan hanya termogan, tapi bagaimana menerapkan protokol kesehatan itu atas sadar diri untuk mencegah COVID. Itu saja Pak Bob, terima kasih ya. Saya sebenarnya pengen berlama-lama, tapi mungkin hasil pengunjung lain yang terganggu. Tapi rasa bangga ini tentu akan saya bawa untuk menceritakan ini kepada siapapun. Oke, ada intro nggak? Hujan-hujan suruh nyanyi, Suji. Oh, itu tentara Jepang itu ya? Kadesnya mana nih? Ada Pak Kades tadi. Mana Pak Kades? Foto dulu Pak Kades. Pak Kades dengan Pak Gubernur. Mana kadesnya? Oh, di sini saya. Kalau kamu baju itu masih tentara Jepang ya? Cintaku berlebihan, cemburu beralasan, dirimu tak maafkan aku sayang. Aku takut kehilangan dirimu, aku takut kehilanganmu, aku takut kehilangan cintamu, aku takut hidup tanpa dirimu, aku tak akan bisa, aku yang bisa hilang bila kau pergi meninggalkanku. Ibu Eka Pekerjaan Menko dan rombongan dari Komisi 11, Bapak Bupati hari ini, Bapak Juliarsa Assalamualaikum, serta rombongan semangat Pak Bapak Kapolres